Heyo, balik lagi sama Niko. Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota alias KSNK tahun 2021 udah kita laksanakan. Nah, kali ini udah Niko mau bahas overview-nya. Gambaran secara umum seperti apa dan beberapa pandangan dari saya. Kita bahas yang umum dulu. Kita bahas tentang jumlah soal, waktu, dan bahasa. Di tahun 2021 ini ada 40 soal dalam waktu 120 menit alias 3 menit per soal. Kalau kita mau bagi rata per soalnya. So, 3 menit per soal ya bisa dibilang cukup, bisa dibilang enggak gitu ya. Tergantung dari soalnya, tingkat kesulitannya ya. Terus dari 40 soal ini ada 39 soal berbahasa Indonesia dan 1 soal berbahasa Inggris. Nanggung banget ya cuma 1 soal yang bahasa Inggrisnya. Ya nggak apa-apa lah, variasi ya. Terus bentuk soalnya nih. Nah, di tahun 2021 ini ada variasi soal yang lebih beragam. Ada 25 soal pilihan ganda alias 62,5%. Terus juga ada pilihan majemuk sebanyak 10 soal alias 25%. Ini yang milih bisa lebih dari 1 pilihan itu ya. So, pernyataan dicentang-centang aja pernyataan yang benar. Bentuk ini lebih menantang. Terus bentuk terakhir yaitu benar salah. Ada 5 soal alias 12,5%. So, lebih beragam, lebih bagus. Terus tipe soalnya. Nah, di KSNK 2021 ini dari 40 soal, 27 soalnya merupakan soal teori. Dominan sekali ya soal teori dibandingkan dengan soal hitungan yang hanya 13 soal dari 40 alias 32,5%. Nah, kalau kita lihat dibanding dengan KSNK Astronomi tahun 2020 itu berbanding terbalik ya. Dimana kalau tahun 2020 yang lalu itu yang teori hanya 30% dan yang hitungan ada 70%. Jadi ada pergeseran tipe nih. Ini juga komen-komen yang udah Niko dapet dari teman-teman sekalian bahwa banyak banget soal teorinya Kak. Pada belajar yang hitungan ternyata banyaknya soal yang teori ya. Kayaknya ini dibikin juga untuk menyesuaikan dengan jumlah soal yang 40 nambah dari tahun kemarin yang 30 dengan waktu yang tetap 120 menit ya. Tapi ya kalau soal teori gini agak susah sih dinalar ya. Maksudnya ya tentang pengetahuan saja, kalau tahu ya langsung dapat gampang, kalau nggak tahu ya nggak bisa diapa-apain gitu ya, karena berupa informasi rata-rata. But that's okay, ini akan kita jadikan pelajaran ya. Nah, video kali ini disponsori oleh Ruang Belajar dari Ruang Guru. Udah setahun lebih kita harus belajar dari rumah secara online. Dengan kondisi gini, kita dituntut untuk lebih mandiri. Nggak ada lagi guru yang ngejelasin secara langsung ke kita. Kitalah yang diminta untuk lebih proaktif. Ruang Guru melalui Ruang Belajar menyediakan banyak bantuan belajar mandiri yang lebih asik nih. Ada video belajar dari master teacher di setiap bidang yang lengkap dan dikemas dengan berbagai animasi yang tentu sangat membantu memahami materi. Terus juga udah disiapin ratusan ribu soal di bank soal yang siap menguji sampai mana pemahaman kita. Dan gak ketinggalan ada fitur rangkuman yang siap ngebantu kita untuk mengingat kembali materi yang banyak secara ringkas. Nah, mumpung masuk tahun ajaran baru, ada diskon gede banget buat kalian. Caranya gampang, tinggal masukin kode RG Udaniko saat pembelian. Kalian akan dapat diskon 62%. Akses semua fitur lengkap selama setahun penuh yang awalnya 1.498.000 didiskon 62% jadi cuma 569.000 untuk setahun.
alias nggak nyampe 50.000 per bulan. Atau kalau mau dihitung, cuma Rp1.700 per hari. Dengan uang segitu, kalian udah bisa puas tuh pelajarin semua materinya. Bagi kalian yang kelas 12, kalau mau ambil paket persiapan sampai UTBK juga boleh banget. Ingat, pakai kode RG Udaniko ya. Biar lebih gampang, nanti linknya Udaniko kasih di deskripsi deh. Terus kita bahas tentang soal-soalnya ya. Ada 40 soal dengan berbagai macam kategori. Mulai dari keplanetan, fisika bintang lagi, macam-macam sih ya. Ada yang fisika umum, bola langit juga nggak ketinggalan, apalagi mekanika benda langit. Ada fisika lagi, fisika bintang. So total ada 40 soal ya. Ini bentuk yang benar salah. Diberikan informasi peta langit. Wah, menarik ini. Ini salah satu soal hitungannya dari yang sedikit itu. Soal teori lagi, banyak banget teorinya. Oh, ini bentuk yang pilihan majemuk ya, yang bisa lebih dari satu pilihannya. Lebih menantang yang model kayak gini. Matematika, mekanika, macam-macam. Oke, dari 40 soal itu, kalau kita petakan, ada 25% soal bola langit. Nah, soal ini mendominasi di tahun ini. Lalu ada 17,5% soal tentang fisika bintang. Terus diikuti oleh mekanika benda langit, 12,5%. Lalu ada observasi, fotometri, fisika, sistem waktu dan kalender, keplanetan, dan matematika. So, kalau kita lihat dan dibandingkan dengan yang 2020, tahun lalu, agak bergeser juga, di mana tahun lalu mekanika benda langit yang cukup dominan dengan 30%. Tapi kali ini bola langit yang lebih banyak soalnya. Terus di tahun 2021 ini juga soal logika matematika yang banyak muncul di tahun lalu 2020 itu juga sangat berkurang, menjadi sedikit sekali. So secara umum ada beberapa hal yang perlu Udaniko notice. Yang pertama tentang kelebihannya, di tahun 2021 ini bentuk soalnya lebih variatif ya. Nggak cuma pilihan ganda kayak di tahun lalu, tapi juga ada pilihan majemuk, benar salah, dan juga pilihan ganda. Nah, bentuk-bentuk soal yang lebih variatif ini mendorong kita juga untuk berpikir dengan beberapa dimensi yang lain ya. Maksudnya dengan cara pemilihan yang lain atau strategi yang lain. Terlebih pilihan majemuk nih, lebih menantang. Karena pilihannya bisa lebih dari satu, misalnya ada 5 pernyataan, bisa saja 5-5-nya betul, bisa saja hanya satu pernyataan yang betul. So, cukup bagus. Tapi dari sisi kelemahannya, sistem penilaiannya masih seperti tahun yang lalu, di mana tidak ada pengurangan nilai untuk pilihan jawaban yang salah. Nah, dengan model penilaian yang seperti ini, faktor keberuntungan atau faktor luck-nya jadi cukup tinggi ya. Ya, yang ngejawab bener
Itu kita nggak tahu apakah dia benar-benar tahu atau ya hanya sekedar beruntung saja menjawab pilihan yang tepat itu tadi. Tapi dengan bentuk variasi soal yang lebih variatif tadi, terutama kayak model pilihan majemuk, faktor luck ini jadi cukup berkurang sih sebetulnya. Tapi tetap aja ya, di bentuk yang lain, pilihan ganda dan benar salah ya faktor lucknya cukup gede. Apalagi benar salah nih, ya 50-50. Terus kekurangan lain menurut Daniko yaitu tipe soalnya terlalu dominan yang teori nih. Nah, kelemahan dari soal teori adalah yang seperti Daniko bilang tadi, ya kalau kita nggak tahu, ya udah nggak bisa diapa-apain gitu, nggak bisa dilogikain gitu. Kalau tipe model soal hitungan rata-rata bisa dilogikain nih. Oh, dari soal yang diketahui, katakanlah analisis dimensinya nih, oh ini diketahui ini, kira-kira apa hubungannya, lalu dilogikakan kira-kira sebanding atau berbanding terbalik, atau rumusnya model seperti apa, bisa nih, paling tidak pakai logika nih. Nah, tapi kalau soal teori ya, that's it, nggak tahu. Udah kalau nggak tahu ya sudah sama sekali nggak tahu. So, menurut Daniko, terlalu dominan sih yang soal teori. Sehingga pengujian untuk logikanya jadi kurang teruji lah kalau bisa dibilang, gitu ya. Terus kelemahan lain menurut Daniko adalah sistem pelaksanaan. Nah, di tahun ini berhubung dengan pandemi, jadi pelaksanaan KSNK-nya agak sedikit kurang smooth nih. Pelaksanaan KSNK diserahkan ke sekolah masing-masing, di mana ada banyak sekolah yang udah Niko dapat informasinya itu tidak melaksanakan pengawasan silang. Jadi hanya diawasi oleh guru sekolahnya masing-masing. Nah, kalau begini berarti peluang untuk terjadi kecurangan jadi cukup tinggi ya, cukup resiko. Terbukti dengan beberapa info yang tersebar di sosial media. Nah, bentuk soal teori ini juga jadi kayak ngebantu kecurangan itu terjadi ya, secara tidak langsung tentu ya. Karena kalau model soal teori kan faktual ya bisa dicari, dapat, ya sudah selesai. Dapat nih jawabannya gitu ya. Tapi kalau model soal yang hitungan atau logika lainnya di browsing di internet pun saya yakin ya nggak muncul, artinya tetap harus menggunakan logika. Nah, jadi tidak segampang itu untuk dicurangi. Nah, gitu ya. Ya, mungkin ini juga terkait dengan keterbatasan keadaan kita ya di masa pandemi ini. Ya, udah Niko berharap semoga pelaksanaan kedepannya lebih baik aja sih. Entah itu model pelaksanaannya ataupun model pengawasannya seperti apa nanti. Oke, itu overall dari KSNK 2021. Nanti soalnya akan kita bahas satu persatu ya. Terus mau ngingetin lagi, nah, mumpung masih awal tahun ajaran baru, ada diskon yang cukup gede dari Ruang Belajar. So, kalian bisa pakai kode diskon RG Udaniko untuk bisa dapat potongan yang sangat gede, 62% ya. Itu aja dulu untuk video kali ini. Tunggu video pembahasan yang insya Allah akan segera saya bikin. Oke, see you!